Oke, yang nomor 2 ini yang benar ke 66%. Kita cek yang salah di sini. Nah, ini yang salah. Coba kita cek yang salah. Nah, ini. Oke, kita cek yang nomor 2 tadi ya. Nah, ini. Oh, sama. Nomor Oh, enggak. Nomor dua tidak sama ya. Nah, coba lagi kita cek nomor 2. Hampir sama soalnya, tapi ini tidak sama ya. Coba look at the functional table terus dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ini, kemudian di sini soalnya ya. When the input G1 and G2 is 0 and 1. Nah, berarti G1 dan G2 itu 0 dan 1. G1, G2. G1, 0, G2, 1. Nah, sekarang kalau kita lihat tabel di sini, ini kan tabel ini output itu akan aktif jika G1 itu 1, G2 itu 0. Ya, G1 itu 1, G2 itu 0. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini G1 itu 0, G2 1. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau G1 0, G2 1 kan berarti tidak aktif ya. Coba kalau kita lihat G1 itu 0. Ini ya. Kita lihat di sini kalau G1 itu 0 itu ini. Nah, G1 itu low. G1 itu low, outputnya tidak aktif semua. Nah, berarti kalau G1 itu 0, ya output tidak aktif. Demikian juga kalau G2 itu 1. G2 itu 1 ya sama. G2 itu 1, output ya tidak aktif semua gitu. Output biar aktif itu adalah kalau G1-nya itu 1, G2-nya itu 0. Ya, G1 itu 1, G2 itu 0. Baru output aktif. Nah, terus jawabannya bagaimana jawabannya? Ya, kalau kalau kondisinya ini ya G1 0 atau G2-nya 1, ya ini jawabannya. Jawabannya outputnya ini. Outputnya bagaimana? Nah, ini Y4 is low. Oh, tidak. Y4 is aktif. Oh, tidak ada yang aktif di sini. Y5 is 1. Nah, ini Y5 sama dengan 1. Nah, ini Y5 sama dengan 1 ini ya. Nah, ini Y5 tidak aktif. Y5 is aktif. Oh, enggak. Y5 enggak aktif. Karena kalau input G1, G2 itu 01, output tidak ada yang aktif. Ya, sehingga outputnya itu tinggi semua. Output tidak ada yang aktif, outputnya satu semua. Nah, ya berarti yang mana? Ini yang Y5 sama dengan 1. Nah, itu. Jadi ini mungkin karena ada soal yang nomor 1 tadi ya, sehingga di sini terkecoh ini ya. G1, G2. Ini ya diperhatikan nanti G1. G1-nya itu 0, G2-nya 1. Kalau kita lihat di sini G1 0, G2 1 ya output tidak ada yang aktif. Nah, itu. Nah, itu jawabannya ya. Oke, ada yang tanya mungkin sampai sini? Nomor 2 itu ya. Oke, kemudian ke nomor 3. Nomor 3. Oh, nomor 3 yang benar sudah banyak ini ya, 85%. Kita lompati aja ya. Yang nomor 4, nah ini, nomor 4 ini 60%. Ya, oke. Ya, ini merupakan decoder 74 LS138. Ini inputnya, ini outputnya. Ini input BCD, output desimal, output di sini. Yang aktif outputnya juga cuma satu, sama ya. When the input of ABCD is no output is active. Kalau ada input ABCD ini, ya, yang ini, maka tidak ada output yang aktif. Nah, kita lihat di sini tabelnya.
tidak ada output yang aktif. Itu berarti yang mana? Oh, berarti di sini, di bawah ini. Nah, ini kan tidak ada output yang aktif di sini. Nah, ini ya. Nah, ini nggak ada output yang aktif. Nah, berarti cari input yang menjadikan tidak ada output yang aktif. Ini 1100 1100. Oh iya, ini bener. Nah, ini langsung bener ketemu yang nomor A ya. Nah, ini kan nggak ada yang aktif. Kalau ini 0101. 01 mana? Nah, ini ya 0101 yang aktif. Ini kan 0101 itu kan sama dengan 5 yang aktif. Ya, ini yang aktif. 0001. 0001 yang aktif adalah, nah berarti ada yang aktif. Ini 1001. 1001 yang aktif adalah yang nomor, nah ini 9. Nah, berarti jawabannya A ini ya. Kalau ini maka tidak ada yang aktif. 1100. 1100. Yang aktif mana ini? Oh, nggak ada. Nah, itu. Ya, itu jawabannya itu. Nah, berarti di sini ini melihat tabel nih ya. Hati-hati dalam melihat tabel. Kalau kurang kurang teliti kadang-kadang bisa bisa menjadi error nanti ya jawabannya. Oke, jawabannya ya 1100 ya. 1100. Nah, itu jawabannya. Oke, mungkin kita teruskan di sini. Nah, ini yang 60% yang benar ya. Ini hanya lebih sedikit yang benar dibanding yang lain juga ini. Kita cek juga ini ya. Ya, kita cek di sini. Ini merupakan decoder 74 LS46. 74 LS46. Ini pertanyaannya, ini what when the input ABCD is, nah ini what output are active ya. Output yang aktif yang mana ini? Inputnya 0111. Nah, kita tinggal lihat aja 0111 ini ya, 0111 ya. Jawabannya apa? Jawabannya yang aktif ya 0111 ini kan. Yang aktif mana? Ada sebagian yang menjawab yang aktif itu ini. Ya, yang aktif ini. Benar nggak seperti itu? Oh, tidak benar. Ternyata di sini outputnya itu aktif rendah. Aktif rendah berarti yang aktif yang mana? Yang ini. Yang aktif yang ini. Ya, bukan yang itu. Tapi yang aktif yang ini. Ya. Oke. 0111. Ya. Berarti yang aktif adalah ini untuk menampilkan angka 7. Yang aktif adalah D, E, F, G. Ya, gitu. Oke, jawabannya D, E, F, G. Ya, itu. Nah, itu. Ya, ini berarti ini membaca tabel ya. Nanti hati-hati dalam membaca tabel. Kadang-kadang kalau kurang teliti bisa menjadikan keliru memang nanti. Oke, saya kira yang lain lebih banyak benarnya ya. Oke, saya kira nggak jadi masalah, yang lain lebih banyak benarnya. Nah, kalau kita lihat waktu mengerjakan, nah ini kita lihat waktu mengerjakan rata-ratanya, oh tidak ada rata-ratanya ya. Ini waktu mengerjakannya ada yang 14 menit, ada yang ini 14 menit, 4 menit. Oh, ini 4 menit tapi benar semua ini. Oh, hebat ini ya. 4 menit tapi benar semua. 9 menit nih. Nah, bermacam-macam. 5 menit tapi benar semua ini. 5 menit tapi benar semua. Oh, berarti hebat ini. Ya. Ya, bermacam-macam waktunya ini. Ada yang 19 menit tapi yang salah banyak. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau yang kalau yang 4 menit tapi benar semua, oke lah, itu saya apresiasi ya, mendapat nilai 10 ya. Tapi yang mungkin yang masih 19 menit, nah ini apalagi ini 5 menit, nah ini nanti dapat dimanfaatkan waktunya mungkin untuk mengoreksi ya. Untuk mengoreksi itu maksudnya mengerjakannya tidak usah terlalu tergesa-gesa karena waktu maksimalnya 30 menit. Nah, ini kan masih masih banyak waktunya. Nah,
Nah, ini waktunya. Nah, ini 6 menit juga benar semua. Rata-rata yang mengerjakan cepat tuh benar semua malah ya. Tapi jangan tergesa-gesa ya. Nah, ini 17 menit nih, tapi benar semua, nggak jadi masalah. Ya, yang saya lihat yang waktunya mendekati 30 menit tidak ada. Oh, ini 27 ya. 27 menit, tapi yang salah banyak. 23 menitnya yang salah juga banyak. Ya, oke. Ya, jadi waktunya 30 menit diusahakan semaksimal mungkin mengerjakannya sehingga nanti tidak banyak yang salah gitu ya. Oke, itu untuk kuis tentang decoder. Oke, ada yang tanya mungkin tentang decoder? Ya, oke, kalau tidak ada yang tanya, coba kita kembali ke sini. Bahasan selanjutnya kuis tentang decoder, kemudian tentang ini ya. Nah, ini decoder troubleshooting ya, tentang troubleshooting decoder. Oke, kita lihat dulu untuk soalnya. Nah, ini soalnya. Oke ya. Ini soalnya ya. A technician wears a BCD27 7 segment decoder driver. He applies that some input of data from 000 to 1001 and observe the LED display, which is shown below. Examine this observed display carefully and predict what the cause of the error. How to correct the problem. Nah, ini ada hint. Hint itu petunjuk ya. See the schematic diagram at the handout. Nah, berarti kalau kalau mau mengerjakan ini mungkin ada baiknya lihat skematik diagram di handout sehingga nanti biar nanti apa mudah untuk menganalisis mana yang error. Kita cek dulu decoder ke segmen. Nah, ini coba kita lihat di sini skematiknya bagaimana. Nah, ini skematik diagramnya ini. Nah, oke, jadi ini rangkaiannya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan ada input DCBA, kemudian di sini ada outputnya itu output aktif rendah, kemudian masuk ke LED ya. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat tampilannya, kenapa tampilannya itu error? Nah, ini diberi data 0, 1, 2, 3, nggak ada masalah. Nah, berarti 0, 1, 2, 3 tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu berarti data masuk ke DCBA itu benar dan data keluar ke LED 7 segment itu benar juga. Ya. 0, 1, 2, 3 itu tidak ada masalah, berarti benar untuk yang 0 sampai 3. Nah, berarti A, B, C itu nggak ada masalah. Ya, A, B, C kalau diberi data itu benar ya. Kemudian di sini kalau kita lihat koneksi untuk A, B, C itu apakah ini nanti akan masuk ke sini. Nah, masuk ke sini ternyata dia sudah mengaktifkan banyak LED. Coba lihat, coba kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat untuk tampilan LED-nya, untuk data 0 sampai 3 ya. 0, 1, 2, 3, lihat. Semua LED sudah menyala ya. Ini ya. Ini yang belum menyala yang segmen tengah G. Tapi 2 sudah menyala, 3 sudah menyala. Nah, berarti kemungkinan koneksi dari decoder ke LED sudah benar. Karena apa? Karena kalau koneksi decoder ke LED itu ada yang salah, pasti ada yang nggak nyala di sini. Ya, mungkin yang A itu koneksi ke pin A itu salah, berarti ini nggak akan nyala. Tapi ternyata ini nyala, yang A ini kan untuk A. Jadi untuk segmennya kan ini A, B, C, D dan seterusnya. Nah, jadi kemungkinan di sini untuk koneksi dari decoder ke 7 segmen LED itu sudah benar. Dan koneksi untuk input CBA juga sudah benar ini ya. Karena sudah bisa menampilkan 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 sudah benar. Berarti
Berarti koneksi input CBA kemungkinan sudah benar. Nah, ini ya, CBA sudah benar. Nah, berarti nanti yang D bagaimana? Nah, coba kita lihat kalau yang D nanti ya. Kenapa bisa menjadikan salah? Oke, kita lihat. Ya, kemudian kalau diberi 4 itu ternyata hasilnya seperti ini. Oh, hasilnya kok jadi seperti ini ya hasilnya ya. Nah, ini misalnya diberi 4 itu kok jadinya keluarannya diberi 4 kok jadi keluarannya kok jadi 8, 5 kok jadi 9 gitu kan. Nah, ini apa masalahnya? Kalau dari sini tadi dari 0123 itu koneksi untuk BA sudah benar. Nah, sekarang tinggal yang berikutnya. Kalau ini kan 0 itu kan 00. Ini 01. Ini 10, ini 11. Kalau ini 100. Kalau ini 101. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya. Tadi untuk data 0 sampai 3 itu menggunakan koneksi untuk input bukan CBA ya, tadi ya, BA ya. Jadi untuk koneksi 0 sampai 1, 0 sampai 0 1 2 3 itu menggunakan pin BA saja. Oh, berarti pin BA sudah benar. Nah, sekarang mulai 4 itu kan mulai 1 0 0 lah. Berarti dia baru mulai menggunakan pin C. Nah, ternyata mulai 4 kok sudah keliru. Dicurigai yang pin C ini. Nah, ini pin C ini berarti ini mungkin keliru ini pin C ini. Nah, itu. Nah, kita baru curiga pin C itu keliru. Kelirunya bagaimana? Nah, coba kita lihat. Ini 4 itu sudah mulai menggunakan input C. 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu kan 1001. Berarti dia menggunakan pin D. Ya. Nah, kalau menggunakan pin D, ini kok juga keliru. Berarti kemungkinan pin C dan pin D itu yang keliru kemungkinan. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini kan datanya itu kita beri 4 kok tampilannya 8. 4 itu kan 0 1 0 0. Kalau 8 1 0 0 0. Nah, berarti kemungkinan CD-nya itu kebalik. Ya toh? Kalau 4 itu kan 4, ini kan tertukar di sini ya, tertukar di sini. Ini kan 4 dengan 8 itu kan tertukar. Nah, tertukar di sini kalau 4 ini kan ya 4 ini kan 4 itu 0 1 0 0. Kalau 8 itu kan mestinya kan 1 0 0 0. Nah, tapi kok ini kok jadi 8. Nah, berarti kemungkinan yang ini tuh terbalik yang ini. Ya. Jadi yang pin C sama D itu terbalik. Nah, ini jawabannya. Nah, ini. Ya, ini terbalik. Yang mestinya di sini 4 itu 0100 ternyata masuknya malah 1000. Jadi ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, tertukar ini. Nah, ini 4 ya. Nah, coba kita lihat kalau yang 5. Kalau yang 5. Ya. Kalau yang 5 bagaimana? Coba yang 5. 5 itu berarti adalah 01 01. Ya. Tapi tampilannya itu menjadi ya, 9. 9 itu kan 1001. Nah, berarti ini yang terbalik ini berarti. Nah, ini terbalik. Nah, itu. Jadi pin C dan D ini terbalik. Kalau 6 bagaimana? Coba cek aja 6. 6 itu mestinya 0110. Tapi ternyata menjadi itu menjadi 1010 lah ya. 11 jadi seperti ini. Nah, ini. Jadi pin C dan D itu terbalik. Solusinya bagaimana? Ya dibalik aja. Pin C dan D dibalik. Nah, itu jawaban yang benar itu. Yang benar ada beberapa. Ya, yang benar ada beberapa. Yang menjawab kurang benar banyak ya, tapi semua yang menjawab saya beri nilai ya. Kalau yang tidak menjawab tidak akan diberi nilai, tapi yang semua yang menjawab meskipun salah tapi tetap saya beri nilai.
Ada yang menjawab ini ya, IC-nya ini menggunakan apa? Kalau ada yang menjawab kalau IC-nya ini menggunakan TTL, tegangannya tidak akan tepat sehingga displaynya kemungkinan akan keliru. Oke, itu juga bisa terjadi. Tetapi kalau tegangannya tidak tepat, ya tegangannya tidak tepat dan nanti displaynya itu keliru, paling-paling displaynya paling tampilannya redup gitu ya, redup atau mungkin ada yang mestinya mati tapi hidup. Nah kalau kalau seperti itu mestinya errornya tidak hanya di data tertentu, tapi errornya tentunya akan di semuanya akan error. Contohnya kalau yang pin A itu tegangannya keliru ya pin A-nya nanti redup. Berarti ini pin ini redup, ini juga redup ya. Bagian yang segmen A ini redup semua. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kalau outputnya itu mungkin ada yang redup segmen tertentu, kemungkinan koneksi LED-nya atau koneksi decodernya atau mungkin decodernya. Tetapi kalau yang keliru itu hanya beberapa angka saja, itu kemungkinan datanya atau pin masukan tadi yang kebalik tadi itu. Nah, tadi ya jawabannya pin C dengan pin D itu terbalik. Nah, sehingga solusinya bagaimana ya? Cukup dibalik aja pinnya. Pin C dan D dibalik nanti sudah benar ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau tanya mungkin? Ya. Ada yang mau tanya?